Hari ini bisa masuk tes dulu. Nggak pernah lihat. Kok boleh sih? Oke, rasakan. Nah, kok boleh sih? Masa boleh sih, dikasih itu boleh sih. Iya. Kayak mana cara ininya? Biasa aja. Rasakan. Ini udah di speaker lah apanya dia klik speaker klik di sini. Oke, rename dulu. Apa buat? Vini Inkasari. Vini. Oke, thanks. Oke, edit lagi. Edit profile. Show picture, change to picture, ambil picture video. Enggak ada picture video. Main anak fitur ada buku lagi buku FH-nya mana tadi? Belum ada. Saya boleh buku tuh. Ini paling gampang tuh tabu FH-nya aja. Tapi yang tahu doang. Kita foto finish satu foto yang lili yang cowok. Hah? Kayaknya ada budaya. Kamu ada budaya foto budaya. Oh iya Cina. Biar tahu dia mana. Nggak usah. Ini aja. Ya. Satu. Yes. Habis itu. Pakai headset banget. Pakai headset. Ini suaranya bocor nih ya. Nanti kalau nggak bicara lagi di ini.
Bang. Belum. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk kita bisa berkumpul bersilaturahmi di acara sosialisasi program Wirausaha Merdeka Birawa Kreatif Politeknik Kutaraja tahun 2023. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada pangkuan Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, saya akan membacakan rundown acara kita. Pembukaan acara oleh MC saya sendiri, Vinin Kasari. Selanjutnya nanti ada kata sambutan dari Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Kutaraja, Ibu Zahriatul Aini, SEMM. Selanjutnya ada kata sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Sains, dan Pendidikan, Ubudia Indonesia, Ibu Dr. Mutiawati, SPD, MPD. Dan selanjutnya ada pemaparan materi program Birawa Kreatif Wirausaha Merdeka Politeknik Kutaraja oleh Bapak Hasbi STRM CVR. Dan ada sesi tanya jawab serta nanti ada closing statement oleh Direktur Kemahasiswaan Bapak Khairun Purgawa SPMP. Nanti ditutup oleh sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya izinkan kami untuk perkenalkan diri. Saya Vinin Kasari, nanti yang akan membantu acara. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita ya. Yang terhormat Ibu Zahriatul Aini, SEMM, selaku Direktur Bidang Akademik. Yang terhormat Kepala Pusat Inkubasi Bisnis, Ibu Mirnawati, SEMM. Yang terhormat Ketua Pelaksana Program Birawa Kreatif Bapak Hasbi, STM CVR. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Sains dan Pendidikan Ubudia Indonesia, Ibu Dr. Mutiawati, SPD, MPD. Dan yang terhormat Direktur Kemahasiswaan Khairun Purgawa, SPMP. Serta rekan-rekan sekalian. Ya, selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Wakil Direktur Bidang Akademik Ibu Zahriatul Aini. Dipersilahkan, Bu. Kecil masih, Bu. Dengar. Dengar. Dah. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan Zoom pada hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Direktur Kemahasiswaan Universitas Ubudia Indonesia, Bapak Khairun Purgawa, SPMP. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudia Indonesia, Ibu Dr. Mutiawati, SPD, MPD.
serta segenap sivitas akademika Muhammadiyah yang telah berhadir. Kemudian yang saya hormati juga kepada Ketua Pusat Inkubasi Bisnis Politeknik Pelita Ibu Mirnawati, SIMM, Koordinator Kegiatan Wirausaha Merdeka Birawa Kreatif Politeknik Pelita Saudara Hasbi, STRM, CVR, serta seluruh panitia pelaksana WMK Birawa Kreatif Politeknik. Bapak Ibu sekalian yang telah berhadir, saya mau menyampaikan permohonan maaf dari Direktur karena Direktur kami untuk saat ini tidak dapat berhadir dalam kegiatan Zoom ini karena memang beliau ada agenda kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau menyampaikan salam kepada kawan-kawan yang berhadir pada Zoom kali ini dari Universitas Muhammadiyah. Mudah-mudahan di lain waktu bisa dapat bertemu secara langsung, baik secara langsung ataupun melalui aplikasi Zoom. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan terkait program Wirausaha Merdeka yang akan terlaksana pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Nah, program Wirausaha Merdeka yang akan kita laksanakan ke depan ini merupakan merupakan alur acuan bagi mahasiswa untuk dapat berwirausaha sesuai dengan harapan dari Presiden sendiri ya, dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa pada tahun 2024 diharapkan dapat dapat adanya entrepreneur atau wirausaha muda sebesar 1 juta. Nah, 1 juta wirausaha yang akan tercipta pada kegiatan ini. Maka dari itu, Kementerian sendiri melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengeluarkan program baru. Sebenarnya program Wirausaha Merdeka ini sudah berjalan dari tahun lalu. Ini merupakan program tahun kedua Wirausaha Merdeka ini, di mana dengan program ini diharapkan mahasiswa itu diharapkan dalam kegiatan ini itu bisa mendukung penuh terciptanya wirausaha mahasiswa di Indonesia. Seperti yang kita tahu, merupakan kewajiban perguruan tinggi untuk mencetak lulusan-lulusan yang handal, yang terampil, sehingga tidak adanya lulusan yang menjadi pengangguran berijazah gitu kan. Jadi mungkin ketika mereka lulus sambil-sambil mereka mendapatkan pekerjaan, mahasiswa kita sudah memiliki skill, kemampuan di bidang wirausaha. Maka dari itu, alhamdulillah pada tahun ini Politeknik Pelita menjadi PT Pelaksana Wirausaha Merdeka. PT Pelaksana Wirausaha Merdeka, di mana Politeknik Pelita ini merupakan satu-satunya kampus politeknik vokasi swasta yang lolos pada kegiatan ini. Maka dari itu kami berharap penuh Universitas Muhammadiyah Indonesia mau berkolaborasi dengan kami dengan melibatkan mahasiswa-mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ini sehingga IKU perguruan tinggi kita itu dapat tercapai. Demikian saja kata sambutan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kata sambutannya Ibu Zariatul Aini. Ya, selanjutnya kita dengarkan kata sambutan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial Sains dan Pendidikan Ubudiyah Indonesia, Ibu Dr. Mutiawati SPD MPD. Kepada Ibu disilahkan, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah dapat bertatap muka walaupun melalui layar ini ya. Padahal kita jaraknya antara Universitas Ubudiyah dengan Politeknik Pelita tidak jauh ya. Seharusnya kita masih bisa bertatap muka, tapi kita bertatap muka lewat daring hari ini ya. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Wakil Direktur Akademik Bu Zariatul Aini
kemudian kepada Bapak Hasbi dan kepada Ibu Minawati yang sudah mengizinkan kami Universitas Ubudiyah untuk bisa bekerja sama dalam bidang wirausaha dengan program Politeknik Kutaraja. Di sini saya ucapkan selamat ya kepada Politeknik Kutaraja yang sudah menjadi PT pelaksana. Mungkin ke depan kita bisa saling bekerja sama, berkolaborasi sehingga banyak dari mahasiswa-mahasiswa kita tentunya bisa menjadi wirausaha muda, di mana memang ini adalah tujuan dari pada program Wirausaha Merdeka kali ini. Jadi mahasiswa di sini memang kita terutama di bawah FS2 IP itu ada program studi manajemen, ada program studi akuntansi, kemudian ada program studi hukum, dan ada juga program studi pendidikan ilmu komputer dan pendidikan guru sekolah dasar. Tetapi selain itu ada juga 3 fakultas lain yang ada di Universitas Ubudiyah Indonesia yang mungkin akan nanti berkolaborasi juga dari mahasiswa-mahasiswa karena kita tahu bahwa tujuan utama dari program usaha Merdeka ini adalah menciptakan lapangan kerja baru melalui inovasi dan kreativitas pada wirausahawan muda. Jadi memang mahasiswa-mahasiswa saat ini kita sedang menggalakkan mereka, sedang memfokuskan mereka pada pemberdayaan wirausaha muda, sebagaimana dari visinya Universitas Ubudiyah Indonesia itu memang dari awal bahwa kita menegaskan pada program leadership dan entrepreneurship. Sehingga dengan ada program Wirausaha Merdeka ini memang salah satu kunci untuk bisa menjalankan visi dari program visi dari universitas, sehingga mungkin nanti banyak dari adik-adik mahasiswa dari Fakultas Sosial Sains ataupun dari Fakultas Kesehatan dan Fakultas Teknologi itu nanti mungkin bisa menjalin atau join di dalam kegiatan ini. Walaupun kita tahu mungkin sosialisasi agak sedikit terlambat ya Ibu ya, karena kayaknya waktunya sudah hampir dekat ya. Pelaksanaan programnya sudah hampir dekat, tetapi kita akan mengupayakan dengan segala cara, karena mahasiswa saat ini kita tahu mereka sudah pada akhir semester, akhirnya mereka sudah pulang kampung. Jadi nanti kita akan upayakan di sini sudah berhadir ada Ketua Program Studi Akuntansi Ibu Soraya Lestari, kemudian ada Ketua Program Studi PGSD Ibu Rafni, dan ada beberapa Ketua Program Studi lainnya juga bergabung di sini. Nanti kita mintakan upaya kepada seluruh mahasiswa untuk bisa tersalurkan kegiatan ini, karena kita tahu bahwa kegiatan ini sangat bagus bagi perkembangan keilmuan, karena memang nanti dengan ada kegiatan ini mungkin ada beberapa MK yang bisa kita konversikan. Itu saja dari saya. Terima kasih atas ajakan kolaborasi kali ini. Mungkin ke depan kita juga bisa berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Mutiawati atas kata sambutannya. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan materi program Birawa Kreatif Mahasiswa Merdeka Politeknik Kutaraja tahun 2023 oleh Koordinator Program Wirausaha Merdeka Politeknik Kutaraja. Kepada Bapak Hasbi, STRM CVR, disilahkan Pak. Suaranya. Belum.
Tes, terdengar suara saya? Bisukan Anda. Ini dan satu dua. Belum. Halo. Host membisukan. Coba cek pengaturan. Sudah? Hah? Tes satu dua. Terdengar nggak? Belum. Tes dua. Oke, baik, mohon maaf Ibu atas ketidaknyamanan ini karena ada kesalahan teknis di handset saya, nggak terdengar. Oke, baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Direktur Kemahasiswaan Universitas Ubudiyah Indonesia, Bapak Khairun Punggawa, SPMP, Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial Sains dan Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia, Dr. Mutiawati SPD MPD, kemudian Bapak Ibu Dekan beserta Bapak Ibu Kaprodi dan adik-adik mahasiswa yang telah berhadir pada acara sosialisasi program Birawa Kreatif Politeknik Kutaraja tahun 2023 ini. Terdengar suara saya? Oke, baik, langsung saja kita ke pembahasan pada materi pada hari ini. Program ini diberi nama dengan Birawa Kreatif atau singkatan dari program Bina Wira Usaha Kreatif Politeknik Kutaraja tahun 2023 yang merupakan salah satu program daripada implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Selanjutnya izin memperkenalkan Politeknik Kutaraja, Bapak Ibu sekalian. Politeknik Kutaraja adalah salah satu perguruan tinggi vokasi yang ada di Aceh. Saat ini bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Sarana Ilmu Kutaraja yang berdiri pada tahun 2017 dengan izin operasional dari Kementerian Riset dan Teknologi serta Pendidikan Tinggi Republik Indonesia pada tahun 2017 saat itu. Saat ini Politeknik Kutaraja memiliki 4 program studi, 2 diantaranya sarjana terapan atau diploma 4 dan 2 diantaranya adalah diploma 3, yaitu analis keuangan dan manajemen keuangan sektor publik untuk sarjana terapannya. Kemudian untuk diploma 3-nya ada administrasi perkantoran dan akuntansi. Baik Bapak Ibu, ini untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran kewirausahaan sendiri di Politeknik Kutaraja, kita ada salah satu unit pelaksana teknis yaitu Pusat Inkubasi Bisnis dan Inovasi yang bertugas untuk menyelenggarakan pembelajaran, pelatihan kewirausasahaan dan inovasi bagi mahasiswa Politeknik Kutaraja secara khusus dan masyarakat luar secara umum. Alhamdulillah PIMBIS Politeknik Kutaraja ini atau Pusat Inkubasi Bisnis Politeknik Kutaraja ini terdaftar sebagai salah satu
Inkubator Nasional pada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada tahun 2022 lalu. Kita lanjut saja kepada pemaparan program Wirausaha Merdeka yang kali ini kita beri tema dengan Bina Wirausaha Kreatif atau Birawa Kreatif, yaitu merupakan program Wirausaha Merdeka, merupakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM yang terintegrasi dengan kurikulum KKNI dan berbasis UMKM. Program ini didesain untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan bagi mahasiswa selama 1 semester yang dilaksanakan secara hybrid learning dan mendapatkan rekognisi sebesar 20 SKS dengan harapan siap menjadi SDM unggul yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru serta membuka peluang kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia dan Aceh secara khusus. Baik, tahapan program Wirausaha Merdeka kali ini atau alurnya dibagi ke dalam 3 aktivitas Bapak Ibu semuanya. Yang pertama ada disebut dengan pre-immersion, yaitu di mana program persiapan, motivasi dan wawasan serta kemampuan ilmu mahasiswa dalam bidang kewirausahaan. Pada tahapan ini berlangsung kurang lebih selama 4 minggu. Diawali dengan pembukaan dan pembentukan kelompok belajar mahasiswa, kemudian ada workshop kewirausahaan, serta dilanjutkan dengan kuliah pengayaan sebanyak 14 pertemuan, guna meningkatkan pola pikir dan dapat merubah mindset mahasiswa dari mindset berpikir untuk menjadi pekerja, harus berpikir untuk menjadi seorang yang menciptakan lapangan pekerjaan baru. Sehingga nantinya diharapkan meningkatkan pola pikir dan dapat memvalidasi ide bisnisnya bersama para dosen, praktisi, dan profesional bisnis yang telah bekerja sama dengan kita. Tahap berikutnya adalah tahap immersion, Bapak Ibu sekalian. Tahapan ini adalah tahapan di mana immersion ini ditempatkan si mahasiswa tersebut pada UMKM berlangsung kurang lebih selama 10 minggu, yaitu mahasiswa diterjunkan secara langsung untuk mendapatkan pengalaman nyata pada UMKM dalam bidang kewirausahaannya, untuk belajar tentang ada beberapa item yang akan dipelajari di situ, ada beberapa kegiatan. Yang pertama nantinya ada internship di situ, magang, pemagangan, kemudian ada sharing session atau mentoring daripada pelaku UMKM yang lebih dulu sukses dalam merintis usahanya, kemudian belajar di situ bagaimana cara membentuk sebuah model bisnis, merancang ide bisnis, serta mengembangkan prototipe bisnis yang tervalidasi dan dapat diterima oleh pasar. Kemudian pada tahap yang ketiga, tahap yang terakhir disebut dengan tahap post immersion. Tahapan ini berfokus pada proses untuk memvalidasi pasar, sehingga nantinya ada keinginan, bakat, dan mahasiswa siap untuk menjalankan program kewirausahaannya, untuk menjalankan bisnisnya secara nyata, sehingga pada tahap ini nantinya juga diharapkan benar-benar ada luaran, ada output dari setiap kelompok yang dibentuk dalam kelompok belajar tersebut berupa prototipe produk atau yang disebut dengan produk nyata. Oke, untuk selanjutnya mari kita lihat apa saja yang menjadi aktivitas dari program ini. Yang pertama di aktivitas immersion ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini berlangsung kurang lebih 4 minggu atau setara dengan 199 jam durasinya. Yang akan dipelajari oleh mahasiswa di sini yaitu ada participan consolidation, pembagian kelompok mahasiswa, workshop kewirausahaan tentang kewirausahaan sosial, analisis SWOT, design thinking, bisnis model, serta peluang bisnis bagi UMKM. Selanjutnya dilanjutkan dengan kuliah pengayaan, dengan tujuan adalah untuk mempelajari sebuah bisnis ID dan prototype development modul. Nah, modul-modul ini nanti tujuannya adalah untuk meng-create sebuah ide kewirausahaan atau yang diimplementasikan dalam proposal bisnis mahasiswa pada tahap ini.
Selanjutnya pada tahap aktivitas immersion ini kita lihat yaitu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, mahasiswa harus mengenerate ID melalui program internship di UMKM-nya, melalui onboarding penempatannya di UMKM, yaitu ada sharing session nanti dan mentoring dari mentor UMKM yang sudah lebih dulu sukses dalam mempelajari berbagai cara, termasuk bagaimana cara memasarkan produk, mengenerate sebuah ide menjadi produk, kemudian mempelajari bisnis model, bagaimana cara mengatur pembiayaan bisnis, keuangan, rancangan sebuah produk. Di sini mahasiswa di akhirnya diminta pada tahap ini untuk dapat menyesuaikan kembali ide bisnisnya setelah melakukan validasi pasar. Dari awal tadi, sebagaimana kita katakan bahwa pada tahap pre-immersion, mereka sudah menyusun proposal bisnisnya. Kemudian pada tahap ini, mereka mendapatkan pengalaman secara nyata dari materi-materi yang dipelajari di awal, 4 minggu kurang lebih. Di sini pengalaman nyata 10 minggu, si mahasiswa dimintakan untuk menyusun sebuah prototipe produk. Nah, untuk prototipe produk ini nantinya akan didampingi oleh mentor dari UMKM masing-masing. Pada tahapan ini, durasinya berlangsung kurang lebih 426 jam. Kemudian pada tahap terakhir, yaitu tahap immersion, post-immersion, di mana mahasiswa sudah siap sebuah purna rupa produk atau namanya prototipe produk. Kemudian si mahasiswa diminta untuk memfasilitasi kembali pasarnya. Apakah sudah cocok? Apakah mahasiswa tersebut harus melakukan mendesain ulang produk-produk yang sudah ada di prototipe tadi? Selanjutnya mereka juga akan belajar bagaimana Lean Canvas di sini, melakukan studi kasus dan studi kelayakan bisnis yang disebut dengan riset bisnis. Kemudian mereka juga dibekali pada tahap ini yaitu pitch deck modul. Dengan tujuan mahasiswa nantinya akan mempresentasikan ide bisnisnya yang disebut dengan pitching ide bisnis di hadapan calon investor nantinya pada tahap akhir melalui proses penjurian dan penilaian. Oke Bapak Ibu sekalian, di tahap terakhir ini juga kita akan melakukan laporan akhir mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa peserta harus menyerahkan laporan akhirnya, kemudian mahasiswa tersebut akan dievaluasi secara komprehensif sebagai syarat kelulusan pada program ini. Pada tahap post-immersion ini, mahasiswa menghabiskan waktu kurang lebih 345 jam atau 6 minggu kurang lebih. Baik Bapak Ibu, ini dapat kita lihat bersama bahwa untuk rekognisi 20 SKS, sebagaimana yang telah dikemukakan di awal, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini seperti yang telah ditentukan oleh Kementerian bahwa 20 SKS itu dapat direkognisikan atau dikonversikan setelah melampaui kegiatan di luar program studinya kurang lebih selama 970 jam untuk waktu yang efektif. Ini dapat kita lihat di sini. Mata kuliah atau kegiatan-kegiatan akan dikonversikan. Penilaian teman-teman mahasiswa kita samakan seperti penilaian mahasiswa kuliah pada umumnya. Nah, itu ada aspek disiplin yang menjadi penilaian, kemudian sikap, organisasi atau kerjasama tim, pengetahuan, kemampuan, tugas-tugas mandiri, dan tugas kelompok, proyek akhir, serta laporan akhir sebagai syarat kelulusan. Kemudian benefit apa saja yang didapatkan oleh mahasiswa? Di sini sebagaimana kita ketahui bersama, di awal kita sudah sampaikan tadi bahwa program ini berjalan secara hybrid learning, yaitu 70% online, 30%-nya offline.
Ya, untuk itu kita membekali teman-teman mahasiswa kuota internet. Artinya mahasiswa tidak perlu mengeluarkan biaya sendiri untuk mengikuti program ini dalam hal kuota internet. Kita fasilitasi kuota internet. Benefit berikutnya adalah konversi 20 SKS. Nah, konversi 20 SKS ini Bapak Ibu nantinya ada kebijakan Merdeka Belajar di prodi masing-masing, di kampus masing-masing. Di kami hanya memberikan nanti setelah selesai program dalam bentuk laporan hasil studi atau kartu hasil studi. Berdasarkan itulah nanti si mahasiswa akan menyampaikan untuk konversinya kepada masing-masing kaprodi. Bapak Ibu kaprodi yang saya hormati dan saya muliakan, benefit selanjutnya adalah kuliah 1 semester di luar program studi asal. Itu lumrah dilakukan sebagaimana program MBKM lainnya. Kemudian ada metode pembelajaran secara hybrid learning, jadi lebih efektif waktunya dari mahasiswa-mahasiswa yang mungkin perlu menempuh kompetensi khusus pada mata kuliahnya dapat dilaksanakan di kampus asalnya dengan tidak terganggu dengan adanya kegiatan ini. Kita sudah desain sefleksibel mungkin program ini sehingga tidak terikat dengan waktu. Akhirnya nanti mahasiswa bisa membaca atau mempelajari materi-materi yang disampaikan serta tugas-tugas yang diberikan melalui platform e-learning kita. Selanjutnya benefitnya apa? Benefit yang kemudian adalah pengajar terdiri dari dosen, akademisi, praktisi bisnis, dan profesional. Berkesempatan onboarding dan praktik langsung pada UMKM dan mendapatkan pengalaman langsung di UMKM, kemudian berkesempatan bootcamp dan prototyping produk secara gratis. Ini untuk membangun sebuah produk, membangun sebuah prototipe produk, si mahasiswa selama program kegiatan dibiayai untuk kelompoknya per kelompok yang dianggarkan oleh LPDP. Jadi khawatir untuk belanja apapun nantinya dan juga untuk bazar expo nantinya di akhir kita fasilitasi. Jadi mahasiswa cukup bawa pikiran saja, fokus untuk belajar dan lain-lainnya akan difasilitasi oleh LPDP. Selanjutnya ada investment summit dan pitching ide bisnis. Di tahapan di benefit ini kita berikan dan kita tawarkan kepada mahasiswa benar-benar yang bisnisnya siap digarap. Dari alumni Wirausaha Merdeka tahun lalu banyak dari mereka yang mendapat pendanaan langsung dari investor yang hadir dan siap melirik serta menggarap ide bisnis mereka untuk dijadikan sebuah bisnis. Karena uniknya ide bisnis mereka, karena menariknya ide bisnis mereka, dan karena diterima di pasaran ide bisnis mereka tersebut. Jadi kita harap mahasiswa di sini memanfaatkan kesempatan ini. Kita hadirkan nanti di sini praktisi-praktisi bisnis calon investor yang terdiri dari BUMN, badan usaha swasta, pemerintah dan lain sebagainya untuk keberlanjutan wirausaha atau bisnis teman-teman mahasiswa nantinya. Yang terakhir, yang perlu diketahui bersama bahwa program ini nanti program bersertifikat dan konversi 20 SKS dijamin sepenuhnya oleh Kemdikbudristek Republik Indonesia. Oke, baik, ini kita mengajak mahasiswa adik-adik semua dari Universitas Muhammadiyah Indonesia untuk bergabung bersama kita pada program Wirausaha Merdeka Politeknik Kutaraja kali ini yang kita beri nama dengan Birawa Kreatif, yaitu dengan persyaratan yang pertama mahasiswa aktif terdaftar pada PD Dikti minimal semester 3 untuk semua jurusan, tidak sedang menyusun tugas akhir maupun skripsi, atau tidak sedang mengikuti program MBKM lainnya pada semester depan, serta mendapat rekomendasi konversi SKS dari kaprodi masing-masing. Mungkin di akun platform Wirausaha Merdeka ini sudah kita ketahui bersama hari ini merupakan batas terakhir buat akun. Walaupun sudah telat, sebenarnya kita tidak telat juga kalau kita ada keinginan sama-sama untuk menciptakan niat mulia ini bagi mahasiswa dalam merintis usahanya, kewirausahaan tentunya
Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk membangun kerjasama ini sehingga dapat terdorong niat-niat mahasiswa dalam mengikuti program tersebut. Ya, untuk program ini batas buat akunnya hari ini untuk upload berkas boleh sampai dengan tanggal 25 Juli 2023. Atau kita kalau masih ada kuota kita perpanjang sampai dengan 29 Juli 2023. Berhubung kuota terbatas, kita mengharap adik-adik semuanya dari Universitas Ubudiyah Indonesia untuk segera buat akun aja dulu. Nanti diisi link absensinya, ada nomor HP di situ. Kami pandu melalui grup WhatsApp nantinya. Kita buat grup WhatsApp untuk kita pandu adik-adik dalam hal upload berkas dan lain sebagainya. Misalkan buat akun bermasalah, hari ini juga silakan hubungi kami. Ya, ada tim yang siap memfasilitasi adik-adik mahasiswa sekalian. Untuk pendaftarannya kemana? Pendaftarannya adalah ke platform Kampus Merdeka Kemdikbud, yaitu pada wirausahamerdeka.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Untuk panduan tata cara pendaftaran dapat dilihat pada link yang tertera di bawah ini, yaitu pada https://bit.ly/WMK Poltek Kutaraja 2023. Di situ sudah sangat jelas dan sederhana sekali kami buat tutorial dalam bentuk video dan dalam bentuk panduan tertulis. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, untuk melihat aktivitas kami program Wirausaha Merdeka kali ini, Politeknik Kutaraja memiliki akun Instagram, yaitu bisa dikunjungi atau di follow Instagram kami dengan nama WMK_Poltek Kutaraja. Ya, dan sekali lagi saya ulangi, silakan di follow Instagram kami Wirausaha Merdeka Politeknik Kutaraja, WMK_Poltek Kutaraja. Selebihnya untuk menanyakan lebih detail dan bertanya jawab, boleh menghubungi saya sendiri di sini, Hasbi, dengan nomor WA 085373325666. Kemudian boleh juga dihubungi Pak Safrizal nantinya. Tim dari kita juga pada nomor WA 081264648123. Kemudian ada juga Abang Alfi Syahril dengan kontak WA-nya 081376509560. Mungkin untuk menghematkan waktu dalam pemaparan materi ini cukup sekian dulu. Selebihnya kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Kemudian nantinya akan ditutup dengan closing statement dari Bapak Direktur Kemahasiswaan Universitas Ubudiyah Indonesia. Selebihnya untuk sesi tanya jawab saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mari sama-sama kita wujudkan wirausaha muda untuk 1 juta wirausaha baru Indonesia pada tahun 2024. Salam Wirausaha Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas paparannya Bapak Hasbi. Tentunya banyak sekali ya yang kita dapatkan, benefit-benefit yang kita dapatkan, terutama kali untuk adik-adik Ubudiyah Indonesia. Ini adalah satu kesempatan yang bagus untuk kita. Ya, selanjutnya kita buka tanya jawab. Boleh disilahkan siapa yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Oh ya, absen juga ya, jangan lupa diisi. Itu udah ada absen kita. Ya, Kak, ada yang ingin bertanya? Silakan dirasakan yang ingin bertanya. Iya, ada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan Bapak Ibu, saya Soraya Lestari, Kaprodi Akuntansi. Saya ingin bertanya untuk mahasiswa kita yang non-rek, apakah bisa mengikuti program ini? Karena ada beberapa mahasiswa yang tertarik dan menanyakan apakah mereka bisa untuk mengikuti program kewirausahaan. Terima kasih, Bu. Iya, mohon maaf sebelumnya bisa diulang kembali, Kak, pertanyaannya. Iya, saya ulang kembali, Bu. Jadi ada mahasiswa kami untuk program non-reguler itu tertarik dengan program kewirausahaan. Berhubung juga latar belakang beliau adalah pengusaha gitu ya. Jadi apakah bisa untuk mengikuti program MBKM ini? Gitu, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, untuk Bapak Hasbi boleh dijawab, Pak. Oke, baik, terima kasih Ibu Soraya Lestari. Bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama sekali saya ingin tanyakan, Bu, untuk si mahasiswanya ada NIM terdaftar di PDDikti nggak? Daftar, Pak. Oh, kalau daftar nggak apa-apa, bisa Bu. Masalah reguler dan non-reguler kita tidak permasalahkan. Sebenarnya program ini juga diperbolehkan untuk program doktoral dan magister ya, karena kita tidak masuk ke ranah itu. Nah, kalau orang itu nanti kan nggak ada konversi SKS, selama masih di bawah Kemdikbudristek masih boleh Bu. Silakan dibuat nanti dikirim data ke kita. Mungkin setelah Zoom ini biar cepat kita proses, kita bantu buat akun dulu. Kita bantu buat akun dulu. Nantinya baru besok bisa mempersiapkan berkas lain-lain. Begitu Bu. Baik Pak Hasbi, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Soraya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari adik-adik mahasiswa. Kita ada 18 orang nih. Apakah dosen semua yang hadir ini apa ada mahasiswanya ini Bapak Ibu silakan bertanya. Ingat sebenarnya ya mau gimana lagi kita sudah bagi-bagi waktu juga. Hari ini kesempatan kita untuk berdiskusi dengan teman-teman di Universitas Ubudiyah Indonesia. Mungkin untuk tutorial buat akunnya bisa kita lihat sebentar, waktu 5 menit akan kami share video tutorialnya untuk dapat sama-sama kita lihat bersama bagaimana cara dalam membuat akun wirausaha ini.
Ya, baik, itu tadi secuil tutorial untuk pembuatan akun. Jadi sangat sederhana sekali. Mungkin saya rasa sudah sangat jelas. Selebihnya nanti masalah teknis dapat kita pandu bersama-sama untuk teman-teman mahasiswa. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin selanjutnya kita minta untuk teman-teman yang hadir, Bapak Ibu sekalian, mengisikan absensi yang telah diedarkan di kolom chat. Selanjutnya juga kita minta dengan hormat untuk closing statement dari Pak Direktur Kemahasiswaan Universitas Ubudiyah Indonesia, Bapak Khairun Purgawa SPMP. Oke, silakan Pak untuk menyampaikan closing statement-nya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak ya. Kemarin dapat kabar baik dari Pak Hasbi mau bersosialisasi berkunjung ke kampus kita walau kita hanya bertatap layar ya Pak. Padahal seperti yang statement Bu Mutia kita bisa langsung jumpa, namun memang ada beberapa kendala yang mengharuskan kita bertatap muka seperti ini ya Pak. Penghormatan saya bagi seluruh jajaran panitia pelaksana Wirausaha Merdeka di Kutaraja, Politeknik Kutaraja ini. Ya Pak, tentunya memang ada beberapa hal yang positif yang kami tangkap dari kegiatan-kegiatan ini. Malahan rektor kami berpesan bahwasanya sekurang-kurangnya minimal 40 anak mahasiswa berkecimpunglah dalam kegiatan ini. Artinya pada pesan khusus yang memang disampaikan oleh rektor kami, amanah khusus memang supaya terlibat dalam kegiatan ini. Ya tentunya nantinya terkait jumlah mahasiswa yang mungkin akan bergabung di Politeknik Kutaraja ini dalam rangka Wirausaha Merdeka ini ya bisa kita upayakan. Ini mohon maaf juga Pak, kita juga nggak bisa menghadirkan banyak mahasiswa untuk ikut sosialisasi ini Pak. Ya kita sama-sama tahu kan Pak, mahasiswa sedang berada di masa libur ya Pak di ini ya, libur semester ya. Juga ada beberapa dosen yang dari kampus kami sendiri juga melaksanakan kegiatan mobility student, yaitu program kampus Merdeka yang kami buat, kami rancang di Universitas Ubudiyah ini, yang mereka melaksanakan kegiatan di luar negeri terkait dosen dan mahasiswa berkolaborasi di sana. Ada 2 negara ya Pak yang mereka kunjungi, yaitu negara Malaysia dan negara Thailand. Di situ makanya kami nggak bisa menghadirkan banyak peserta untuk kegiatan ini Pak ya. Jadi memang sebelumnya seperti yang sudah saya bicarakan dengan Pak Hasbi, memang terkait ini Universitas Syah Kuala sebelumnya pernah bersosialisasi. Namun kami melihat seperti ada peluang juga di Politeknik Kutaraja ini. Ya, setelah kami berkonsultasi, bersosialisasi, kami tanya di Aceh ini cuman lewat 2 universitas, satu universitas swasta dan satu universitas negeri, yaitu Syah Kuala dan tentunya Politeknik Kutaraja ini Pak. Ketika memandang tersebut kami melihat adanya peluang nanti mungkin tahun depan ya bisa jadi kita juga melaksanakan hal yang sama Pak ya, terkait Wirausaha Merdeka ini. Ya tentunya nanti saya akan pastikan kegiatan Wirausaha Merdeka yang sosialisasinya disampaikan ini tersebar informasinya di seluruh mahasiswa-mahasiswa kami Pak, yang nantinya langsung dikoordinir oleh kaprodi mereka masing-masing kan. Malahan untuk kegiatan ini saking antusiasnya kami sudah menunjukkan satu koordinator PT Pak, yang itu Bu Soraya Lestari sendiri kan, yang mungkin bisa nanti menghubungkan antara kampus Bapak dan kampus kita
Nah, jadi kita tunjuk satu koordinator, Pak. Nah, jadi memang Bu Soraya Lestari ini koordinator perguruan tinggi membidangi Wirausaha Merdeka ini. Dan juga beliau sebagai Kaprodi Manajemen, Pak, kebetulan. Nah, jadi nanti terkait informasi apapun yang ingin disampaikan oleh Politeknik Kutaraja ini kepada Universitas Ubudiyah, nantinya boleh langsung berkoordinasi dengan Ibu Soraya Lestari. Ya, ini salam dari Bapak Warik 3, Pak ya, yang mungkin nggak bisa hadir di dalam rapat sosialisasi kita ini. Beliau juga sedang ikut kegiatan mobility student di LN, dan juga Bu Rektor sedang ada kegiatan juga yang tidak bisa langsung menyambut bapak-bapak atau ibu-ibu dari Politeknik Kutaraja. Ya, mungkin dari kami yang bisa mewakili beliau-beliau di sana. Mungkin Pak dari saya closing statement-nya demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Khairun. Semoga walaupun waktu di titik terakhir ini ya, dapat ada nantilah beberapa mahasiswa yang bergabung dalam program ini, akan kita pandu secara teknis. Mungkin nanti akan lebih banyak saya berkoordinasi dengan Ibu Soraya Lestari, Bu ya. Siap, Bu ya. Termasuk mahasiswa yang tidak reguler tadi. Perlu kami sampaikan bahwa untuk saat ini kita berikan nih kuota untuk dari yang direkomendasikan dari Universitas Ubudiyah Indonesia ada berapa orang, kita siapkan kuota. Karena yang penting semua mahasiswa buat akun dulu hari ini, masalah buat akun nanti bisa kita bantu. Selebihnya berkas bisa disiapkan besok sampai dengan tanggal 25 paling cepat dan paling telat 29 Juli. Karena sudah berapa kali sebelumnya di awal juga kita sudah dibagikan surat sebenarnya untuk sosialisasi ini melalui email. Apakah ada masuk di emailnya Ubudiyah atau belum? Kami tidak paham karena emailnya sudah dikirim secara umum, Pak, begitu. Mungkin dari kami juga lebih kurang mohon maaf. Tadi Ibu Wakil Direktur, wakili Ibu Direktur juga mengharap terjalin kerjasama yang sangat baik dan erat ke depannya dengan pihak Ubudiyah Indonesia, wabil khusus dalam hal kewirausahaan ini. Kita banyak melihat ada potensi-potensi besar yang dimiliki oleh teman-teman di Ubudiyah, Universitas Ubudiyah Indonesia. Mungkin dari saya demikian, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita closing saja. Selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama yang akan dipandu oleh moderator. Demikian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Khairun atas closing statement-nya. Ya, selanjutnya kita sesi foto bersama ya. Boleh dihidupkan kameranya. Ya sudah, boleh senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih Ibu Bapak dan rekan-rekan. Saya selaku MC minta maaf apabila ada salah kata. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.